Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sangat beruntung sekali ditemani dengan teman-teman saya narasumber dari Indah Wonosobo. Ada Mas Yoga dan Mas Tirta. Teman-teman dari Indah ini yang sangat aktif dan memiliki pola pikir sangat visioner, terutama akan bersama saya di dalam topik pembahasan kali ini. Di sini kita akan membahas dengan tema akar kekerasan dalam sepak bola dan interaksi kepentingan di dalamnya. Di Ngaji Politik episode 4 bersama saya Fairoza Nurzaman Hasani. Mari obrolin bersama di Ngaji Politik. Sebuah duka yang mendalam dialami oleh Indonesia saat ini, di mana tragedi Kanjuruhan beberapa waktu lalu menyita perhatian masyarakat nasional bahkan internasional. Tragedi Kanjuruhan ini merenggut hingga saat ini per hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 ada 129 korban jiwa yang dikabarkan oleh Tempo. Dan ini masih terus dipantau karena masih banyak sekali korban yang belum jelas statusnya. Sungguh suatu duka yang mendalam. Dan mari kita juga di sini sebagai warga Indonesia turut ikut andil untuk kejadian besar ini dengan ikut mendiskusikannya, ikut membicarakannya dalam forum ini. Ketika masyarakat datang dalam satu event sepak bola, itu merupakan suatu event yang memiliki animo yang sangat besar, Mas Yoga, Mas Tirta. Sepak bola ini kadang orang mengatakan tidak bisa dipisahkan dengan politik, tidak bisa dipisahkan dengan aspek kepentingan. Namun menurut saya pribadi, dua hal ini merupakan kubu yang tidak bisa untuk dipisahkan. Sudah ada satu sama lain. Apalagi kita membicarakan sepak bola di sini sebagai olahraga yang sangat politis. Bukan hanya 10 orang, ratusan orang, bahkan jutaan orang dalam waktu yang sama bisa melihat satu pertandingan, baik itu secara langsung atau melalui media, televisi atau melalui internet, media massa saat ini. Dan seakan-akan kalau Marx mengatakan politik itu adalah candu, saya bisa mengatakan sekarang sepak bola juga merupakan candu. Dengan sepak bola masyarakat kita terhipnotis dengan tontonan yang ada di dalamnya dan semua aspek yang berjalan di dalamnya. Sehingga hal-hal seperti kekerasan, seperti kejadian tragedi di Kanjuruhan kemarin, itu bukan kali pertama terjadi. Namun di belahan dunia manapun itu pasti terjadi. Syarat akan aspek kepentingan, syarat akan aspek kekuasaan. Nah, ini saya ingin mendengar nih kira-kira pendapat dari Mas Yoga dan Mas Tirta tentang kejadian Kanjuruhan kemarin, khususnya tentang sepak bola kita di tanah air. Nah, silahkan dari Mas Yoga mungkin seperti apa, atau Mas Tirta dulu? Monggo Mas Yoga. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Osa atas kesempatannya, dan menurut saya pribadi sendiri saya juga mengucapkan berbela-sungkawa atas kemarin tragedi yang ada di Kanjuruhan. Berbicara mengenai sepak bola, berikut dengan tadi ada politiknya di situ, terus kemudian ada suatu entitas ya yang itu terbentuk atas dasar suatu norma sosial dan lain sebagainya. Kita bisa tarik ke belakang bahwasanya manusia itu memang pernah disebutkan sebagai zoon politikon itu oleh Aristotle ya pada tahun 400 sebelum Masehi, yang mana setiap manusia itu memiliki kecenderungan untuk dia itu tidak bisa lepas dari masyarakatnya. Di situ pasti setiap manusia itu memiliki istilahnya itu saling keterkaitan lah, memiliki suatu sifat untuk saling ketergantungan satu sama lain dengan ada suatu istilahnya itu semacam kepentingan-kepentingan juga di dalam suatu kelompok tersebut. Dan inilah kecenderungan-kecenderungan inilah yang kemudian bergulir melalui banyak bentuknya juga. Di situ salah satunya ada melalui kelompok kepentingan atau interest group. Kalau misalkan dalam sistem pemerintahan kita ada mungkin di situ LSM, ada organisasi masyarakat, terus kemudian ada partai politik juga. Terus kemudian bergeser ke kelompok yang lain, itu mungkin semacam komunitas-komunitas organisasi masyarakat yang lain, pecinta motor, pecinta burung dan lain sebagainya. Pun demikian dengan olahraga, ini kan banyak sekali kan cabur olahraga yang ada di Indonesia dan di dunia, itu membentuk suatu kelompok-kelompok sosial juga gitu di situ. Dan yang paling booming di Indonesia salah satunya adalah kelompok ini supporter sepak bola kan di situ, yang saat ini sedang kita bahas juga. Nah, menyikapi dengan adanya tragedi di Kanjuruhan kemarin, mungkin secara teknis nanti akan kita bahas ya oleh Mas Yoga dan juga Mas Osa di sini. Hanya saja di dalam suatu stadion kemarin lah ya di Kanjuruhan.
dan juga di stadion-stadion, banyak stadion di situlah, misalnya setiap ada pertandingan sepak bola. Di situ kan bukan hanya diisi oleh satu kelompok ya. Bukan hanya diisi oleh satu kelompok, melainkan oleh banyak kelompok yaitu berkumpul dan jadi menjadi satu di stadion tersebut gitu. Dan kalau misalkan kita bicara mengenai supporter ini juga terklasifikasi oleh beberapa bentuk juga ya. Artinya kan kemarin kan ada yang anak-anak juga yang menjadi korban di situ. Yeah. Terus kemudian ada juga yang orang dewasa dan sebagainya, lansia juga. Yeah. Itu kan mereka datang dari individu yang berbeda, kelompok yang berbeda. Makanya kalau misalkan kita bisa klasifikasikan supporter itu ada 7 kelompok. Ini menurut riset yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Muklis ya pada tahun 2009. Yang pertama itu ada yang namanya Coach Potato, kelompok yang tergabung dalam Coach Potato. Itu adalah salah satu kelompok mayoritas ya dalam suatu supporter sepak bola, di mana dia itu biasanya sering menonton yang dari layar kaca ya. Nah, biasanya kan secara jarak jauh dan sebagainya, yang penting bisa melihat timnya itu bermain gitu. Terus kemudian yang kedua itu ada The Christmas Tea. Ya, mereka yang biasanya suka dandan seperti dicoret-coret ya. Terus kemudian dia memakai maskot dan lain sebagainya, itu tingkat militansinya itu sudah tergolong tinggi. Terus kemudian yang ketiga itu ada The Expert. Mereka adalah orang-orang yang purnawirawan, itu istilahnya udah pensiun lah ibaratnya. Purnawirawan juga. Sudah pensiun dari dunia sepak bola, terus kemudian dia menyaksikan secara langsung di situ di stadion. Nah, biasanya orang-orang seperti ini tuh cenderung lebih memilih tempat-tempat di dekat gawang biasanya. Ya, seolah-olah mereka kan memberikan instruksi semacam coach lah di situ ya, karena mereka sudah expert di situ. Terus kemudian yang keempat itu ada istilahnya itu daddy or mommy. Biasanya ini diisi oleh kaum keluarga gitu. Mereka berpendapat bahwasanya sepak bola itu adalah sebuah hiburan keluarga gitu ibaratnya di situ. Ini kan mereka menonton di situ ya untuk mencari hiburan bagi keluarga di situ istilahnya. Terus kemudian yang kelima itu ada the VIP. Biasanya mereka itu orang-orang yang ada di bangku-bangku VIP, dan motivasinya mereka itu bukan hanya untuk menonton sepak bola, akan tetapi mereka ingin ditonton oleh orang lain gitu di situ. Kalau mereka datang ke stadion pengen ditonton gitu misalnya mereka. Itu kelompok yang kelima. Terus kemudian yang keenam itu ada ultras. Nah, ini ultras adalah kelompok supporter yang sangat militan ya, sudah militan. Biasanya mereka yang sepanjang pertandingan itu menyanyikan yel-yel terus di situ, dan mereka itu memiliki militansi yang tinggi. Apabila timnya kalah itu pasti ada kekecewaan di situ. Terus kemudian ini yang pertama yang sangat tinggi kita sebut sebagai hooligan. Nah, hooligan inilah yang istilahnya mereka datang itu bukan hanya untuk memberikan semangat kepada timnya itu, terus kemudian bernyanyi-nyanyi dan sebagainya, tapi memang mereka udah memasang semacam udah pakai backpack siap tempur gitu, siap baku hantam nih di sini gitu. Artinya mereka motivasinya bukan hanya untuk menonton gitu. Jadi siap mengerahkan seluruh kemampuan untuk tim yang dicintainya. Betul sekali. Dan ini agak mirip sebenarnya kayak ultras yang tadi sudah disebutin. Kalau misalnya ultras, bedanya tuh dia biasanya pakai atribut tim kebanggaannya, terus kemudian mereka berkelompok bergerombol gitu, terus kemudian sambil menyanyikan. Tapi yang hooligan ini mereka cenderung berpisah-pisah, berpencar-pencar, tapi mereka nggak pakai atribut gitu. Karena memang setelannya itu memang setelan untuk baku hantam kan di situ. Mereka nggak ingin terdeteksi oleh aparat gitu di situ. Dan ketika ada suatu hal yang bisa dipantik untuk menjadi chaos di situ, mereka akan beraksi di situ. Dan biar pula kalau misalkan tim kebanggaannya itu kalah misalkan, di situ pasti ada tindakan yang mereka lakukan. Sebagai bentuk kekecewaan bisa menjadi vandalisme, terus bisa menjadi bahkan kekerasan gitu, bahkan yang menyebabkan pembunuhan dan sebagainya itu dari kelompok-kelompok hooligan. Dan dari 7 kelompok tersebut atau 6 lah, karena kan yang tadi yang Coach Potato itu kan dari layar kaca ya, berarti dari 6 kelompok tersebut kan kemarin kalau kita konotasikan di Kanjuruhan itu kan berkumpul menjadi satu. Dan ketika ada situasi dan kondisi chaos di situ, pecah di situ, itu mereka kan udah berhamburan. Suara kenah-kenah lah ibaratnya seperti nyampur terus kemudian ada satu kelompok dengan motivasi tertentu, dia ingin menyelamatkan anak-anaknya yang tadi daddy and mommy dan sebagainya, ingin segera keluar. Terus ada kelompok yang memang menikmati chaos tersebut, artinya mereka saling serang dan sebagainya. Tapi kan kontestasinya yang kemarin itu kan dengan aparat. Nah, ini yang menarik, mungkin bisa diterusin. Terus sama yang hooligan juga, ini nanti bisa diperpanjang lagi nih yang hooligan. Oke. Berarti menarik ya Mas Dida tadi yang disampaikan bahwa mungkin kejadian di Kanjuruhan dan di seluruh belahan dunia lainnya itu dengan sepak bola itu menyatukan
polarisasi masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda kepentingan, berbeda background dan latar belakang. Ketika di stadion ya udah mereka jadi satu. Jadi satu, yang membedakan adalah kamu supporter klub mana, cuma itu, antara apakah yang tandang atau yang kandang di situ. Dan ketika terjadi chaos, ternyata motivasi masyarakat di situ itu berbeda sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Dan itu menarik ketika nanti disangkut pautkan dengan pemerintahan kita, Mas Yoga, dengan bagaimana aparatur kita menanganinya dan bagaimana terkait kok bisa kejadian dengan ratusan nyawa melayang dalam satu malam itu bisa terjadi di konflik atau di tragedi Kanjuruhan kemarin. Menurut Mas Yoga mungkin seperti itu bagaimana? Yang pertama sih kita harus sadar diri terlebih dahulu bahwasanya kita semua warga Indonesia atau warga dunia tidak menginginkan hal seperti ini terjadi. Dimana ketika kejadian tersebut terjadi kan kita tidak pernah menduga bahwasanya hal yang besar kemudian mengguncangkan satu negara bahkan satu dunia ini terjadi seperti itu. Tapi yang mau saya sorot adalah tadi mengenai politik identitas, bagaimana politik identitas itu mempersatukan. Tapi di sisi lain juga dia juga membelah masyarakat antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Dan sebenarnya kita bisa menggali itu di dalam kejadian ketika di stadion tersebut, ketika kerusuhan itu terjadi, psikologi yang dipakai untuk menilai apa yang terjadi di dalam stadion itu bukanlah psikologi yang dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus melihat bahwasanya apakah orang-orang di situ ketika mereka melakukan hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip dianggap anarkis, ketika mereka di luar lapangan juga mereka memiliki moralitas yang rendah, kan tidak seperti itu. Di situ ada semacam keterpancingan emosi, di situ ada semacam psikologi yang menggerakkan mereka ke sana kemari, kemudian mereka aparat juga bertindak secara psikologis mereka dalam waktu hitungan detik, mereka harus memutuskan suatu keputusan tertentu, itu harus dipahami dalam konteks psikologi massa. Kemudian kalau misalnya kita berbicara mengenai kebijakan politik terkait dengan sepak bola. Sepak bola ini kan salah satu bisnis yang sangat besar sekali di dalam dunia atau era globalisasi. Bahkan di dalam Liga Inggris sendiri kan mereka main di pagi hari supaya masyarakat di Asia itu kan menonton mereka seperti itu. Nah, ini di dalam Indonesia sendiri pertandingan sepak bola ini juga mencetak keuangan yang mana itu keuangannya mungkin dari timnya, alirannya itu ke timnya atau mungkin ke bagian sponsorship atau mungkin di dalam televisi itu masuk ke dalam situ. Tapi kita tidak boleh lupa bahwasannya ada harga yang harus dibayar untuk itu, bahwasannya ada pembelahan masyarakat yang terjadi di situ, di mana sepak bola mempersatukan sekaligus juga membelah masyarakat lewat fanatisme, kemudian krisis identitas yang ada di dalam situ, kemudian ada psikologi masyarakat yang ketika mereka tidak tergabung dalam suatu klub sepak bola mereka dianggap tidak tahu apa-apa tentang sepak bola. Di situ kita harus melihat itu secara paradigmanya harus secara merata dan luas seperti itu. Mungkin menurut saya. Ya. Makasih Mas Yoga dari situ. Jadi kalau bisa saya tarik itu masyarakat kita sebenarnya tidak boleh langsung menjustifikasi kejadian seperti tragedi Kanjuruhan kemarin itu sebagai masyarakat di sana itu memiliki moralitas yang rendah. Karena di situ itu yang dipakai adalah psikologi massa, bukan psikologi moral yang ada di luar stadion seperti itu. Ibarat kalau di stadion itu suatu chaos atau kekerasan dan perkelahian itu memang sudah lebih sulit untuk dikontrol seperti sulit itu. untuk dikontrol. Sulit untuk dikontrol. Apalagi, nah ini menarik nih berbicara mengenai kasus kita kecilkan skop dulu ke kasus tragedi Kanjuruhan kemarin. Ya, di situ ada kronologi yang mengatakan bahwa tragedi kemarin ini akhirnya kan saling salah menyalahkan. Ada yang di situ menyalahkan aparaturnya, ada yang di situ menyalahkan supporternya, ada yang di situ menyalahkan panitia penyelenggaranya, dan bahkan menyalahkan untuk pemerintahannya. Nah, kalau yang saya tangkap dari berita itu kan sebenarnya diawali dari kekalahan dari Arema atas Persibaya. Di situ kalah kalau nggak salah dengan skor 2-1 dan pihak 3-2 dan pihak ofisial dari Arema di situ kemudian masuk ke ruang gantinya di Persibaya. Nah, mereka nggak terima di situ dan karena pihak ofisial itu masuk, akhirnya ternyata supporter Aremania yang ada di Kanjuruhan itu turun ke bawah, turun ke lapangan. Nah, mereka turun tidak serta-merta hanya turun secara normal ya.
Tapi bahkan kayak gerbang-gerbang, pagar-pagar itu diterobos di situ. Dan di situ sebelum pertandingan ternyata sudah ada aparatur pemerintah yang berjaga di pinggiran lapangan. Dan kalau tidak salah sebelumnya dari pihak ofisial Arema itu mengajukan untuk menyelenggarakan laga dipercepat kalau tidak salah. Untuk dipercepat karena ada apa ya? Dia pengen untuk penyelenggaraannya itu segera terselesaikan kan itu kayak lebih lama ya waktunya. Terus selain itu juga katanya di stadion juga yang seharusnya tiket terjual untuk 37.000 kalau tidak salah. Justru yang masuk ke stadion panitia itu mencetak tiket hingga 42.000. Jadi sangat crowded, sangat ramai sekali di sana. Nah, itu menurut dua teman saya di sini bagaimana kronologi itu disangkut pautkan dengan akhirnya kayak ginilah yang terjadi. Akhirnya kita harus belajar dari kejadian ini tuh ya hal-hal aspek-aspek yang terpisah-pisah itu ketika disatukan ya itu menjadi suatu hal yang rasional. Kalau kejadian terenggutnya 100-an nyawa itu bisa terjadi. Anggapannya seperti apa? Oke, itu apa ya, dalam suatu laga sepak bola seperti itu kan banyak sekali pihak yang terlibat. Di situ mungkin ada panitia, terus kemudian panitia penyelenggara ya secara teknis, terus kemudian yang kedua itu ada panitia dari liga. Dalam hal ini ada PT Liga Indonesia Baru ya kalau misalnya PT LIP. Demikian pula dengan pihak dari broadcaster, terus kemudian ada juga dari supporter, ada pemain dan sebagainya, itu banyak sekali. Dan notabene dari masing-masing unsur tersebut itu akan berjalan dengan baik ketika mekanismenya juga baik gitu. Ketika ada salah satu unsur saja yang di situ ternyata istilahnya bermasalah, maka akan bermasalah semuanya. Makanya kemarin ketika ada suatu kejadian itu yang sampai akhirnya banyak yang meninggal, kan saling menyalahkan kan? Iya, saling menyalahkan karena itu ada salah satu yang mungkin kurang tepat hingga berdampak ke yang lainnya. Dan di mana-mana itu, ya maaf saya boleh Mas. Dan di mana-mana itu pihak-pihak atau stakeholder yang terlibat itu mengatakan saya itu nggak salah. Artinya yang dilakukan polisi, misal dari polisi membuat video statement, terus dari supporter membuat statement juga. Dari official mereka kadang saling bertolak belakang kan, saling menyalahkan juga. Nah, analoginya tuh seperti ini, terminal listrik lah ibaratnya. Nah, di situ kan banyak kabel ibaratnya kan di suatu rumah. Supaya rumah itu bisa nyala kan semua kabel itu kan harus ini berfungsi dengan baik. Ketika ada salah satu kabel saja yang konslet gitu kan di situ kan, mati kan, padam semuanya. Kalau nggak padam itu beruntung kalau padam. Kalau misalkan ada itu yang tegangan arus pendek, kebakar rumahnya kan bisa seperti itu. Dan itulah yang terjadi kemarin. Ketika ada salah satu pasca kekalahan Arema itu kan dengan beberapa latar belakang yang tadi sudah disebutin, harus dipercepat lah dengan ini itu. Mungkin dari sisi psikologi mungkin ada nih yang menjelaskan bahwasanya ada kecenderungan setiap manusia itu memiliki tingkat emosi yang bagaimana ketika malam hari itu mungkin seperti itu. Dan ada juga framing dari banyak supporter ya. Supporter bukan hanya dari Aremania kan, tapi dari banyak klub menginginkan supaya laga itu justru dibuat lebih sore gitu, seperti yang di laga-laga sebelumnya atau di liga-liga sebelumnya. Tetapi ini kan menjadi keputusan dari penyelenggara sehingga akhirnya tetap malam gitu ibaratnya, tetap malam di situ. Dan kebetulan akan tetapi takdir itu menggariskan saat itu kan yang bertanding adalah Arema dan Persebaya, dan kemudian Arema sebagai tuan rumah itu kalahkan di situ. Dari beberapa latar belakang yang tadi sudah disebutkan, ada salah satu kan supporter yang akhirnya masuk. Salah satu atau beberapa supporter yang masuk. Itu mungkin kalau misalkan aku boleh sangkutkan ke yang tadi pengantar, itu bisa dikategorisasikan. Entah itu dia sebagai ultras, entah dia sebagai hooligan gitu. Maksudnya kan dia, kalau misalkan dia sebagai ultras, dia masuk ke situ, dia kan ingin memeluk sebenarnya kan. Ingin memeluk atau bagaimana dengan interaksi, ingin berinteraksi dengan pemain. Akan tetapi, kronologinya ada dua. Penonton masuk, terus kemudian mampu dicegah oleh aparat, akhirnya udah lumayan terkondusi, tapi di gelombang kedua itu malah lebih besar, ya kan di situ. Mungkin bisa dikategorisasikan yang awal itu masuk itu sebagai ultras, dia ingin memberikan suatu kritik kepada pemain atau apa itu mengarahnya bukan ke kekerasan mungkin. Akan tetapi dengan melihat satu atau dua oknum supporter yang masuk, kelompok supporter yang lain itu juga ikut terpicu di situ. Barangkali diantaranya ada yang kelompok hooligan di situ. Ya memang mereka datang bukan hanya untuk menonton, tapi untuk baku hantam juga kan di situ kan yang kelompok hooligan. Sehingga mereka yang terpicu masuk juga kemudian di situ, dan akhirnya aparat yang notabene itu kewalahan lah, katanya kan kewalahan dari banyaknya penonton yang akhirnya masuk turun dan kemudian chaos di situ, menembakkan lah itu, ada gas air mata dan sebagainya. Dan ya sampai situasi bisa menjadi sekacau itu gitu. Ya, ini menarik ya Mas Tirta.
Kalau saya tarik pertanyaan di sini, kira-kira menurut Mas Tirta dari kronologi yang sudah terjadi itu dan sudah kita dengar bersama-sama di pemberitaan dan bagaimana statement-statement dari masing-masing pihak, sebenarnya siapa yang bisa di sini menjadi orang yang paling disalahkan atas kejadian ini? Dan menurut Mas Tirta, jika kita melihat benar dan salah, mana sih sikap yang benar dengan adanya kejadian seperti ini, dan mana sikap yang menurut Mas Tirta dari kejadian kemarin kita harus belajar ini tuh salah kayak gitu. Ini tuh jelas-jelas salah, seperti ini tuh seharusnya jangan. Dan seperti ini tuh salahnya dari pihak ini, orang yang seharusnya paling bertanggung jawab adalah ini. Nah, itu kalau menurut Mas Tirta seperti apa? Oke, jadi kan kayak tadi ya, semua unsur itu kan harus berjalan seiringan, dan kalau misalkan ada satu saja yang berbuat kesalahan ataupun ada yang kurang pas gitu lah ibaratnya, semua unsur itu kan menjadi chaos, kan kacau, dan di situ ada supporter, ada aparat dan lain sebagainya, itu kan akan menjadi chaos seperti itu, dan itu yang terjadi kemarin. Kalau misalkan kita lihatlah ke pertandingan yang lain, kalau misalkan ada fenomena tim yang kalah di kandangnya sendiri dan sebagainya, ketika supporter tersebut itu bisa meredam amarah, itu mungkin kan tidak akan terjadi hal yang seperti ini. Iya. Dan kebetulan, ya nggak kebetulan, tapi karena supporter ini kan dari unsur supporter ya, dari unsur supporter yang di situ chaos, kemudian merugikan supporter sendiri juga kan, supporter yang lain dari unsur supporter seperti itu. Terus kemudian dari unsur aparat juga cenderung ada semacam berlebihan dalam istilahnya itu menertibkannya, menanganinya cenderung lebih berlebihan gitu. Jadi kalau misalkan siapa yang salah, ini aku bisa katakan semuanya itu salah, mulai dari supporter, aparat, terus bahkan dari panitia penyelenggara, terus dari PT Liga Indonesia barunya juga, itu semua bisa dievaluasi gitu. Yang paling harus bertanggung jawab siapa? Aku berpikir ya ini agak rumit ya, karena kalau misalkan kita tarik ke belakang juga agak banyak, akan tetapi sesuatu yang memicu, memantik lah, yang memantik itulah yang harus paling bertanggung jawab. Kalau misalkan provokator di supporternya. Iya, kronologinya kan yang paling awal itu bukan aparat terlebih dahulu yang menembakkan gas air mata, akan tetapi ada pemantik di situ, ada ultras mungkin yang datang di situ. Kemudian aparat itu mencoba untuk menenangkan di situ. Tapi ternyata di gelombang kedua itu lebih besar gitu kan, lebih besar. Plus karena ini kan udah terpantik tuh. Udah semakin banyak kan yang turun, ada kelompok hooligan juga yang siap baku hantam juga turun di situ. Aparat delalah ya mungkin ya. Menanganinya juga mungkin mereka panik, dengan sepersekian detik mereka harus mengambil keputusan dan lain sebagainya, hingga akhirnya menembakkan gas air mata yang memang itu dilarang dalam statuta FIFA kan, di pasal ke-19B. Itu kalau nggak salah itu dilarang penggunaan gas dan juga senjata api ya, seperti itu ya. Itu malah digunakan di stadion yang notabene kan tertutup ya, padat ya maksudnya di situ kan. Dan menembakkannya pun itu ke arah tribun ya. Kalau misalkan yang chaos itu di lapangan, itu mungkin ya selalai-lalainya aparat itu kalau misalkan menembakkannya untuk mengondusifkannya sudah terlanjur turun, itu mungkin bisa, tapi ditembakkannya ke arah tribun gitu. Jadi ya berhamburan, nggak tahu kemana kan, akhirnya ada yang keinjak-injak dan lain sebagainya hingga meninggal di situ. Dan pernah ada studi juga ketika manusia itu berada di kondisi yang panik ya, seperti itu ya, maksudnya panik banget, terus kemudian ada juga pengaruh dari gas air mata dan sebagainya. Itu bukan hanya dampaknya ya, bukan hanya dia tuh jadi sesak nafas gitu, tapi bisa juga sampai istilahnya pingsan di situ. Secara tekanan psikologis kan, panik kan, maksudnya banyak orang berhamburan di situ, terus ada gas air mata juga, bisa pingsan di situ. Dan mungkin ada beberapa persen ya yang kemarin juga pingsan, akhirnya terinjak-injak di situ. Sehingga yang paling bersalah itu semuanya salah, akan tetapi kita lihat pemantiknya siapa di situ yang paling awal gitu. Ya kita lihatlah kemarin kan juga yang kalah di kandang nih di Liga Inggris. Saya nggak marah. Saya nggak marah. Ya saya juga menjadi coach Ole itu juga. Dari MU sendiri malah supporternya karena kecewa pas babak pertama 4-0 ya di laga derby kemarin kan, banyak supporter yang kemudian meninggalkan stadion, lebih memilih buat pergi aja karena udah kecewa. Dan itu kan memang attitude di sana memang sudah bagus ya, iklim-iklimnya seperti itu. Nah, sebelum saya masuk ke Mas Yoga, ini menarik ya. Saya ingin menyampaikan dari sudut pandang mungkin dari keislaman ya di sini. Nah, kalau di Islam itu saya mengenal ada kaidah fikih Darul Mafasid Abdullah min Jalbil Masolih kayak gitu. Nah, jadi lebih baik meninggalkan keburukan atau menjauhi keburukan daripada mengajak dalam kebaikan. Nah, kalau menurut mengusut kasus di sini dengan tragedi Kanjuruhan, menurut saya ya tragedi ini bisa terjadi karena tidak ada tindakan pencegahan di situ, tidak ada tindakan untuk supaya seperti ini tidak terjadi. Artinya ada kebobrokan di panitia, di federasi kita, dan di klub dan supporter sepak bola kita.
kenapa hal ini bisa terjadi, kenapa supporter bisa tersulut emosi, kenapa ofisial bisa sampai masuk ke ruang ganti klub lainnya, kenapa panitia penyelenggara ingin menggandakan tiket sebanyak mungkin demi keuntungan kelompoknya itu sendiri, kenapa federasi bisa mengadakan laga secara atau apa di malam hari dengan waktu yang sangat tidak kondusif. Itu kan bisa diusut. Dan kalau yang saya lihat ini sebenarnya kayak kritik ke pemerintah ya. Kenapa pemerintah baru sekarang ketika sudah ratusan nyawa melayang baru kemudian seolah-olah menggubur-guburkan dan menyampaikan ingin sudah membentuk tim gabungan pencari fakta ya, tim independen gabungan pencari fakta. Yang sebenarnya kasus-kasus seperti ini itu sudah terjadi sebelumnya. Walaupun memang belum sampai ratusan nyawa, mungkin satuan hingga puluhan nyawa, tapi dalam rentang 1 tahun biasanya ada nyawa melayang dalam setiap kejadian di stadion. Kalau berbicara di Indonesia sendiri, mungkin yang sangat fanatik kan selain Aremania itu kan ketika Persib Bandung dan Persija ya, Bonek dan The Jack itu tanding itu kan pasti ada tawuran supporter, entah itu di stadionnya, entah itu di jalan berangkat, jalan pulang, karena supporter itu kan datang dari macam-macam wilayah daerah dan ketika mereka fanatis itu kan, terus apa yang dia lakukan demi klub kesayangannya itu kan pasti 100% totalitas. Nah kalau yang kemarin disampaikan mungkin di Kiai NU seperti itu kan, yang berhak untuk merenggut nyawa umat manusia itu kan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala. Bukan kefanatikan, bukan fanatisme Buddha seperti itu. Nah, jadi menurut saya ya dari panitia, dari federasi kita itu memang sedang tidak baik-baik saja. Mungkin nanti kita bisa lebih eksplorasi ke situ. Nah, ini Mas Yoga nih. Nah, menurut Mas Yoga seperti apa terkait dengan tragedi Kanjuruhan kemarin? Itu teknis yang diterapkan itu apakah sudah sesuai dan mana saja yang itu bisa dibenarkan atau tidak? Dan kalau Mas Yoga, kalau digali kembali, sebenarnya politik yang bekerja di baliknya itu seperti apa Mas dari kejadian-kejadian ini? Mungkin kita harus membahas terlebih dahulu terkait dengan teknis kejadian itu seperti apa terlebih dahulu sebelum scope-nya itu lebih luas ke arah politik sebenarnya. Nah kalau misalnya kita melihat itu kan, kalau misalnya tadi Mas Sirta berbicara mengenai penggunaan gas air mata itu bukan hanya menembakkan, itu bukan hanya menembakkan yang tidak boleh, bahkan membawa ke stadium itu sebenarnya tidak boleh. Tetapi saya mungkin punya suatu praduga bahwasannya ketika itu terjadi mungkin dari aparat kepolisian itu punya suatu peraturan tersendiri, yang mana ketika mungkin digunakan semacam ketika ada suatu chaos di dalam suatu massa yang berkumpul, kemudian terjadi anarki di situ, mungkin diperkenankan untuk menggunakan gas air mata. Dan ini mungkin peraturan yang tidak dipahami oleh aparat kepolisian ataupun oleh yang FIFA ini. Jadi tidak ada satu konsekuensi yang sama di dalam peraturan tersebut. Nah itu juga menyorot juga terkait dengan kapasitas. Kapasitas itu kan dibuat bukan sekedar hanya karena ukuran luas bangunan itu ya, tapi juga mengenai bagaimana aksesibilitas dari penonton seperti itu, kemudian bagaimana penonton ketika dia pulang dia merasa aman di situ, jadi tidak ada perasaan atau gejala sesak nafas atau mungkin terburu-buru di situ. Kita harus melihat itu sampai ke arah bagaimana pembentukan infrastruktur dari stadiumnya itu, karena kita tidak bisa mengatakan bahwasannya ada kejadian-kejadian seperti itu tapi kapasitasnya sendiri melebihi karena animo masyarakat ingin menonton itu terlalu besar. Nah kita juga harus mungkin menjadi refleksi kita bersama bahwasanya profesionalisme itu dibutuhkan di dalam penyelenggaraan acara-acara besar, apalagi kan ini ditonton satu Indonesia ya, disiarkan secara live di televisi seperti itu. Nah kalau misalnya kita berbicara mengenai politik yang ada di balik itu, kita merunut sedikit bahwasanya sepak bola itu kan diadakan oleh, mungkin katakanlah let's say oleh negara atau pemerintah, itu digunakan untuk salah satunya sebagai media hiburan, media edukatif, dan sebagai sarana untuk membuat suatu kebanggaan di dalam unsur masyarakat itu sendiri. Ketika suatu masyarakat itu menang di dalam suatu pertandingan, mereka akan merasa bangga ketika ada di dalam kumpulan itu. Dan ketika politik itu bekerja, bagaimana kemudian politik itu sebenarnya kan di situ biasanya akan ada alasan diskresi segala macam. Kenapa itu kapasitasnya itu besar seperti itu. Nah kita harus membuat semacam demarkasi atau pembelahan bahwasanya ini diskresi atau penyalahgunaan dari wewenangnya, atau mungkin
pelanggaran peraturan yang sebenarnya itu sangat fatal. Seperti tadi penggunaan gas air mata, kemudian kapasitas dari pengunjung yang datang di situ, kemudian bagaimana acara tersebut ternyata digelar ketika malam hari. Dan saya sebenarnya teringat satu hal yang penting dalam psikologi massa, bahwasanya sekelompok massa yang mereka itu ada di malam hari, kemudian mereka merasa lapar, kemudian kelelahan, di situ emosinya itu lebih tidak bisa dikendalikan daripada mereka yang udah makan terus duduk santai, kemudian tidak ada hal yang membuat mereka panas. Mungkin tidak akan terjadi banyak masalah di situ kalau misalnya itu dipaksakan di malam hari di dalam cuaca yang panas kan, atau mungkin sesak gitu kan, sesak seperti itu. Dan kemudian ada pemicu yang membuat masyarakat itu atau supporter sepak bola yang ada di dalam stadion itu merasa terpancing di situ. Ketika mereka tidak masuk ke dalam kumpulan massa yang anarkis tersebut, mereka seperti bukan bagian dari mereka. Dan ketika mereka ada di dalam bagian itu, ada semacam saya mungkin menyebutnya kalau boleh semacam keasikan. Untuk ketika mereka itu ada di dalam situ. Kecanduan. Bukan kecanduan ya, keasik. Ya, mungkin seperti itu kalau mungkin tanggapan saya, mungkin nanti bisa dilengkapi Mas. Oke, ini menarik sekali ya tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Yoga. Mungkin tadi di awal kan membicarakan tentang politik juga ya. Mungkin sedikit kembali bahwasanya kita punya 3 sistem hukum ya. Yang pertama kan kita punya sistem hukum nasional, itu kan diberlakukan oleh pemerintah dan juga untuk masyarakat yang ada di dalam satu negara. Yang kedua ada hukum internasional, ini dibuat oleh suatu organisasi internasional juga untuk setiap negara berlaku, dan yang ketiga itu ada hukum transnasional. Dan sepak bola itu menjadi salah satu penganut hukum transnasional itu, di mana sepak bola itu diatur oleh yang paling atas itu kan ada FIFA. Nah, dan itu tidak boleh berbenturan sebenarnya dengan hukum nasional, termasuk di dalamnya ada aparat pemerintah, ada hukum pemerintah dan sebagainya. Walaupun realitanya karena sepak bola itu diadakan di suatu negara dan merupakan suatu wilayah administrasi dari suatu negara, sehingga itu kadang tetap ada benturan di situ antara hukum nasional dan juga hukum transnasionalnya FIFA dan juga PSSI di situ. Makanya kita pernah kan ada intervensi yang besar dari pemerintah yang membuat sepak bola kita juga dibekukan. Itu kan karena pemerintah terlalu banyak intervensi, betul sekali banyak intervensi di situ, malah itu salah menurut statuta FIFA sehingga dibekukan di situ. Sehingga paling dari pemerintah itu tindakan-tindakan berupa mitigasi seperti keamanan, terus kemudian tadi pasca tragedi dan sebagainya itu mungkin bisa kan, tetapi dalam sampai mengintervensi dalam laganya dan sebagainya itu nanti melanggar statuta FIFA juga gitu, sebenarnya seperti itu. Nah terus kemudian yang lain juga istilahnya tadi berbicara tentang psikologi, yaitu benar sekali kurang lebih seperti itu, ketika sudah terlalu malam dan sebagainya hingga akan menyebabkan suatu kekacauan karena kondisi psikologi dari supporter dalam kondisi yang kacau. Mungkin seperti itu sih kalau misalkan dari aku tentang politik itu harus ada pemisahan memang antara yang dari pemerintah sama yang ini statuta FIFA-nya itu. Jadi nggak serta-merta bisa digabungkan di situ. Ini menarik sekali apa yang disampaikan Mas Dita dan Mas Yoga tadi. Mungkin saya menambahkan di sini sedikit ya. Jadi apa yang terjadi di Kanjuruhan kemarin sudah terjadi dan menjadi pelajaran untuk semua pihak di dalamnya. Nah, namun kalau berbicara sedikit mengenai tadi FIFA, di Indonesia ini bukan pertama kali ya. Jadi emang kalau dari kejadian yang sekarang ini bahkan sudah ada isu bahwa nanti Indonesia akan disanksi oleh FIFA. Khususnya di liganya akan ada pemberhentian liga. Kalau saat ini kan sebelumnya 1 pekan dari presiden mau memberhentikan liga selama sepekan. Terus selanjutnya karena ada proses investigasi dan lain sebagainya, akhirnya akan diperpanjang sampai waktu yang tidak diketahui. Dan ini FIFA masih memantau. Dan ini sangat menyayangkan bahwa Indonesia dalam waktu dekat ini akan mengadakan Piala Dunia U20 sebagai tuan rumahnya dengan berbagai persiapannya. Nah itu kan sangat menyayangkan, dengan euforia itu ternyata kita sedang mengalami kasus yang menjadi luka, menjadi coretan untuk nama baik Indonesia di kancah dunia. Nah terus berbicara mengenai masa tadi, masa yang berbondong-bondong dan sebagainya. Mungkin kalau kayak di Mata Najwa nanti ya, kalau podcast ini ada kayak Mata Najwa terus ada layarnya mungkin bisa tak tampilkan foto. Oh ini foto ada anak kecil yang ikut nonton. Terus oh ini foto kerusakannya, videonya seperti ini. Terus ini aparatnya melakukan penyemprotan gas seperti ini. Ada yang bahkan saya membaca berita itu, ada yang bahkan aparatur di situ sampai menendang dan memukul para supporter dengan kekerasan. Dan ada yang bahkan supporter itu ketika ada di jalan keluar itu kan mereka kan berdesak-desakan.
Nah itu saling menggencet atau berebut-rebutan tempat, itu udah gak peduli lagi di situ. Nah mungkin kalau yang tadi supporter kayak jadi mami dan keluarga itu mungkin memproteksi keluarganya itu bagaimana. Tapi dengan supporter yang hooligan atau ultras lainnya yang itu berangkat secara berkelompok bukan membawa keluarganya, ketika dalam situasi yang chaos itu manusia akan cenderung berubah dari yang tadinya makhluk sosial akan cenderung menjadi makhluk yang sangat egois dan individualis. Mereka yang akan mementingkan diri mereka sendiri. Yang penting saya bisa segera keluar, yang penting saya bisa mengekspresikan kekecewaan saya di sini dan sebagainya. Itu motivasinya kan seperti itu. Nah ini sangat menarik. Nanti akan kita gali lebih jauh tentang ini, tentang bagaimana buruknya federasi kita, penyelenggaraan sepak bola kita. Nanti kita juga akan belajar tentang kasus-kasus yang seperti ini, keterkaitan politik dengan sepak bola di ranah internasional di dunia. Ya, terima kasih. Di segmen 1 ini kita tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.